التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih dalam bab rukun salat, yang dimana dari awal dijelaskan bahwasanya rukun salat tersebut ada 17, dan yang di sini kita sampai pada rukun ke-9 yaitu sujud. At-tasi'us sujudu marrataini. Rukun salat tersebut yang nomor 9 adalah sujud. Sujud tersebut 2 kali. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan pada sahabat tentang praktiknya salat, apa kata Nabi? Sumbasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam keadaan bersujud. Yang dikatakan sujud tersebut apa? Dan paling sedikit praktiknya sujud itu seperti apa? Sujud tersebut yaitu adalah meletakkan dahi ke tanah dan lutut dan 2 tangan, itu yang dinamakan sujud. Sujud termasuk dari rukun-rukunnya salat, yang dimana ketika sujud tersebut ditinggalkan maka hukum salat itu tidak sah. Maka dari itu ulama membagi pekerjaan salat itu pada 3 bagian. Semua salat dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam, pekerjaan salat itu terbagi pada 3. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hayat. Rukun yang dinamakan rukun dalam salat tersebut, hukumnya rukun dalam salat adalah sesuatu yang wajib dilakukan, apabila ditinggalkan hukum salatnya itu tidak sah. Yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad tersebut adalah sunnah yang dikerjakan dalam salat, seandainya ditinggalkan salatnya sah, tapi ada kekurangan dalam salat sehingga disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Yang ketiga ada sunnah namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah tersebut adalah penyempurna, yang dimana ketika orang tersebut meninggalkan sunnah hay'ah maka solatnya sah dan tidak usah ganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah hay'ah. Jadi ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sekarang kita masih menjelaskan rukun. Yang nomor 2 itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu. Yang nomor 9 adalah sujud, 2 kali sujud. Adalah 2 kali sujud, nomor 9 daripada rukun-rukunnya salat. Cuma kenapa sujud ini kok beda? Setiap rukun salat itu dilaksanakan 1 kali, kecuali sujud. Kenapa kok sujud tersebut dilaksanakan 2 kali? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba dalam keadaan sujud. Posisi dalam keadaan sujud itu adalah waktu atau momen di mana seseorang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sujud 2 kali agar hambanya tersebut, agar manusia yang melaksanakan salat bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 rakaat, 4 kali ruku', 4 kali takbiratul ihram, tapi 8 kali sujud. Berarti kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat daripada yang lain. Bahkan ada satu riwayat bahwasanya salah satu hikmahnya sujud tersebut 2 kali. Yang pertama sujud karena ada dalam posisi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meminta berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud, pasti 99% doanya pasti mustajab, diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang kedua kalinya itu adalah bentuk syukur atas nikmat yang ada di dalam sujud yang pertama.
Jadi sujud yang pertama posisi semakin dekat dengan posisi saat diri kita sangat dekat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah dalam sujud kita sehingga kita bangun dari sujud, diulangi sujud tersebut, bentuk syukur dari sujud yang awal karena kita sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita ada dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra wal Mi'raj banyak yang mempunyai ibadah dan tugas masing-masing dengan ibadah yang ditugaskan untuk malaikat yang tertentu. Ada malaikat yang ditugaskan beribadah, ibadahnya posisi berdiri. Ada malaikat yang beribadah dengan ibadah posisi berbentuk ruku'. Ada malaikat yang beribadah dengan ibadahnya tersebut berbentuk sujud. Ketika malaikat semua ini melihat Nabi Muhammad SAW yang berdiri ketika menghormati Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan karena dia tersebut posisinya berdiri, ketika melihat Nabi Muhammad, malaikat ini bersyukur kepada Allah karena diizinkan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Jadi syukurnya tersebut malaikat yang berdiri jadi ruku'. Ruku'nya itu bentuknya syukur kepada Allah karena malaikat diizinkan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ada malaikat-malaikat yang ruku'. Ada malaikat-malaikat yang ruku'. Ketika malaikat tersebut ruku', melihat Nabi Muhammad SAW, mereka berdiri mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Saking senangnya malaikat diizinkan oleh Allah melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka malaikat yang rukuk tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud. Karena posisinya tadi rukuk, jadi syukurnya kepada Allah berbentuk sujud. Ada sebagian malaikat yang memang ibadahnya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat Nabi Muhammad, malaikat yang sujud tersebut bangun. Ketika bangun, menghormati Nabi Muhammad, mengucapkan salam Nabi Muhammad, kemudian sujud lagi, bentuk syukurnya kepada Allah karena diizinkan untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang berdiri pengen bersyukur kepada Allah dengan cara ruku'. Malaikat yang ruku' bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud. Malaikat yang sujud, tidak ada yang lebih dekat lagi dalam bentuk bersyukur melebihi sujud. Sehingga malaikat yang sujud tersebut gak bisa lagi, mau gimana lagi, ya sujud lagi. Seperti itu. Itu artinya apa? Saking dekatnya seorang hamba ketika sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu disyariatkan dalam Islam, kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi kita untuk bersujud. Makanya ada sujud yang namanya sujud syukur. Ada enggak? Ada sujud yang namanya sujud syukur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbentuk sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu hikmahnya kenapa sujud tersebut dua kali. Ada satu riwayat lagi bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, Nabi Adam tersebut dalam satu riwayat tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat, subhanakallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Adam tersebut bertobat kepada Allah, dan Nabi Adam ini tidak pernah mendengar tobatnya diterima oleh Allah. Kecuali ketika Nabi Adam bertobat dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengangkat dari sujud barulah Nabi Adam ini menerima kabar kalau tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Langsung sujud dua kali Nabi Adam. Langsung ketika sujud diterima tobatnya, bangun dari sujud, bangun, dengar kabar tobatnya diterima, langsung sujud lagi. Sujud yang pertama bertobat, sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena sujud yang pertama tersebut menjadi penyebab tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu posisi solat ini adalah posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu sedang bersujud. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga karena kesombongan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sallallahu alaihi salatu wasalam, iblis ini punya permintaan kepada Allah, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong hidupkan saya sampai hari kiamat. Sehingga iblis ini kalau sudah tua, kembali lagi ke umur 30 tahun. Tua lagi, kembali lagi ke umur 30 tahun. Karena permintaan iblis kepada Allah memang gitu. Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong hidupkan saya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebut innaka minal mundarin. Kamu adalah orang-orang yang dipanjangkan, termasuk orang yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi iblis itu berkata kepada Allah, ya Allah, la ughiyannahum ajma'in. Apa itu? Ya Allah, saya akan sesatkan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam semuanya akan saya sesatkan ya Allah. Akan saya seret mereka ke neraka ya Allah. Kata iblis, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan sesatkan mereka dari depan, enggak bisa dari depan. Saya sesatkan mereka dari belakang, enggak bisa disesatkan dari belakang, dari kanan, enggak bisa dari kanan, dari kiri. Jadi depan, belakang, kanan, kiri itu semuanya adalah pancing-pancingnya. Apa itu? Umpan-umpannya iblis untuk menyeret keturunan Nabi Adam ke neraka agar iblis tersebut puas, dia dikeluarkan dari surga karena Nabi Adam. Balasannya iblis pengen keturunan Nabi Adam diseret ke neraka bersama iblis. Jadi depan diminta sama iblis kepada Allah untuk menyeret menjadi pancingan Nabi Adam agar terjerat oleh iblis. Belakang juga, kanan juga, kiri juga. Sehingga malaikatnya Allah Subhanahu wa taala setelah iblis meminta itu, ya Allah, jika depan, belakang, kanan dan kiri semuanya sudah diminta oleh iblis, terus gimana caranya keturunan Nabi Adam ini agar bisa kembali kepadamu ya Allah? Depan sudah punya iblis, belakang punya iblis, kanan punya iblis, belakang kiri juga punya iblis. Gimana? Dari arah mana manusia ini untuk menuju ridhamu ya Allah? Itu kata malaikat. Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikat, wahai malaikat, ada dua arah yang dilupakan oleh iblis. Apa? Ada arah atas, ada arah bawah. Ketika seorang manusia semuanya seharian melihat ke depan, melihat maksiat, dari belakang ada maksiat, kanan maksiat, kiri maksiat, tapi ketika malam seorang manusia tersebut, hambaku itu bersujud kepadaku dan meminta ampunanku dan meminta ridhaku, menangis dalam sujudnya, bermunajat dalam sujudnya, maka aku akan menghapus semua dosanya. Ketika dia selesai sholat, mengangkat kedua tangannya ke atas, meminta rahmatku, meminta ridhaku, meminta permaafanku, semua dosa yang dia lakukan akan saya maafkan. Jadi arah atas dan arah bawah tersebut adalah arah atas dan arah bawah itu adalah arah di mana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat, mengangkat tangan kita ke atas. Ketika kita bersujud, maka kita sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikarenakan sujud tersebut hikmahnya sangat banyak dan luar biasa, sehingga sujud ini sehingga adanya sujud tersebut dua kali, tidak seperti rukun-rukun salat yang lain. Seperti itu. Al-ashirut tuma'ninatu fihi. Adapun yang nomor 10 adalah tuma'nina dalam sujud. Artinya ketika orang tersebut sujud, wajib hukumnya tuma'nina. Apa yang dikatakan tuma'nin? Yang dikatakan tuma'nina tersebut adalah sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dikatakan tuma'nina tersebut, ketika kita masuk dalam satu rukun, kita diam di rukun itu sekedar kita membaca subhanallah atau lebih. Jadi kalau kita rukun, kita ruku atau kita sujud, kita diam dalam sujud kita, sekedar baca subhanallah atau 2 detik atau 3 detik kita diam, diamnya kita itu dinamakan tuma'ninah. Kalau seandainya ada sholat tanpa tuma'ninah, maka hukumnya gimana? Enggak sah sholatnya.
Kenapa? Karena tumakninah tersebut termasuk dari rukun-rukunnya salat, yang dimana satu saja rukun salat kita tinggal, maka salat kita tersebut tidak sah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Hibban, Nabi Muhammad menjelaskan, "Idza sajadtah fabakkin jabhataka minal ardi wa la tankuruh naqran." Ketika kamu sedang sujud, famakkin jabhataka, maka mantapkan dahi kamu ini minal ardi, dari tanah, wala tangkur nakron, jangan kamu, apa itu namanya, kalau ayam, jangan kamu mematok seperti ayam matok makan itu sujud. Itu sujud itu ketika kita dekat dengan Allah, buru-buru gimana? Kalau kita nggak kembali kepada Allah gini, buru-buru mau kemana? Jangan, tuh maknina, tenang dulu, gitu, tenang. Nikmati sholat itu, karena sholat itu hanya 5 kali dalam sehari yang wajib. Kalau nggak kita nikmati, terus kita nikmatnya lewat mana? Gak ada yang namanya kenikmatan yang dirasakan oleh roh melebihi nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan nikmatnya kita ada dalam pangkat, nikmatnya kita ada dalam kekayaan atau harta, coba tanyakan sama orang yang punya pangkat, sibuk apa enggak? Pikirannya kemana-mana apa enggak? Coba tanyakan orang yang punya kekayaan banyak, pikirannya di mana? Hatinya ada di mana? Mereka akan merasakan kesibukan. Justru orang yang ada di masjid itu tenang. Yang dipikirkan cuma satu, apa? Ekonomi. Selain itu enggak ada lagi. Rata-rata orang yang ahli ibadah yang dipikirin itu cuma satu, ekonomi. Lain itu enggak ada lagi. Tapi kalau yang punya harta banyak, yang dipikirkan lebih banyak lagi. Itu menunjukkan apa? Bahwa ketenangan tersebut bukan ada di dalam harta yang banyak atau pangkat yang tinggi, tapi ketenangan kita tersebut ada di dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Loh, terkadang ada orang sholat males dalam sholatnya. Kalau sholat itu buru-buru. Berarti dia tidak nikmat. Bukan dia tidak nikmat, tapi dia tidak menikmati. Bukan makanan nikmat, kalau tidak dinikmati maka tidak akan nikmat. Tapi kalau makanan biasa-biasa saja, kalau dinikmati maka akan jadi nikmat. Seperti itu. Coba, makanya sholat tersebut dilaksanakan dengan keadaan santai. Kenapa? Agar kita menikmati sholat kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya diadakanlah itu yang namanya tumaknina. Artinya diam dulu, ketika kita ruku diam, ketika kita sujud diam, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dalam sujud dan dalam ruku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tumakninahnya kita tersebut kita isi dengan zikir, seperti itu. Jadi kalau sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, itu sebanyak 3 kali. Dan itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," ketika salah satu dari kalian semua sedang sujud, "falyakul," maka supaya berkatalah subhana rabbiyal a'la salasan. Subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, salasan 3 kali. Itu adnal kamal, paling sedikitnya sempurna. Bahkan seandainya orang tersebut sholatnya sendiri, bukan jadi imam, bukan jadi makmum, tapi sholatnya sendiri, maka dianjurkan lebih daripada 3. Dianjurkan 7 sampai 12 kali. Gitu, agar tumakninahnya semakin lama, agar tenangnya semakin lama, agar dekatnya dengan Allah pun juga semakin lama. Seperti itu. Terus al-hadiyah asyarah al-julusu bainas sajdataini. Adapun rukun yang nomor 11 adalah duduk antara 2 sujud. Disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian ketika kamu sujud, maka bangunlah dari sujud sampai kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Sampai kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Jadi dalam keadaan duduk. Jadi duduk pun juga tumaknina juga. Jadi jangan buru-buru. Jadi sujudnya jangan cepat-cepat, duduknya jangan cepat-cepat, sujud kedua kalinya jangan cepat-cepat. Begitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini bukan
cerita, tapi fakta. Sholat tercepat itu adalah sholat tarawih. Sholat tercepat itu tarawih. Bukan cerita, tapi fakta. Di mana-mana. Soalnya kan ini, kalau sholat tarawih agak lama, maka jemaahnya akan semakin sedikit. Itu di sini. Gitu. Bukan di sini, semuanya. Rata-rata sholat tarawih itu cepat. Cuma secepat-cepatnya sholat harus ada tumak ninahnya. Soalnya kalau tidak ada tumak ninahnya, maka sholat tersebut tidak sah. Jadi kita ini jangan sibuk dengan penilaian orang, tapi sibuklah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata dari ulama, kunu bi qabulil amali ashaddah timaman minal amal. Adalah kamu, berusahalah kamu lebih mementingkan amal yang diterima daripada amal yang banyak. Amal yang diterima itu lebih kamu pentingkan, lebih kamu perhatikan daripada amal yang banyak. Kenapa? Karena amal yang sedikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih afdal daripada amal yang banyak tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatian kita ketika kita beribadah, gimana caranya ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita nggak pernah tahu ibadah kita itu diterima apa enggak, tapi paling tidak kita berusaha melaksanakan dan memenuhi semuanya tata cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad supaya amal kita itu diterima. Anjuran Nabi Muhammad gimana? Itu semua anjuran dari Nabi Muhammad tersebut adalah cara atau jalan gimana ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus ketika orang tersebut sujud, duduk antara dua sujud, maka disunnahkan untuk mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada sebagian orang mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Ada yang bertanya pada saya, yang benar ini wajburni apa warfa'ni wajburni? Ada orang baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ada orang baca Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni. Ada seperti itu. Pernah dengar? Ya, ada yang warfa'ni dulu, ada yang wajburni dulu. Yang benar itu gimana? Dua-duanya sama-sama benar. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalau kita teliti dengan bahasa Arab, di situ pakai waw. Warhamni wajburni, ada waw. Waw itu maknanya dan. Jadi ketika ada dua kalimat di tengah-tengahnya ada waw, itu menunjukkan antara awal dan yang kedua itu tidak ada bedanya. Sama dengan waw itu apa maknanya? Dan. Bagikan gini. Datang Umar dan Bekar. Saya balik. Datang Bekar dan Umar. Datang Umar dan Bekar. Bedanya di situ apa? Enggak ada. Kedua-duanya sama-sama datang. Kan seperti itu. Jadi itu enggak ada bedanya. Karena itu pakai waw. Waw itu dalam nahwu dikatakan limut lakil jam'i. Yang penting sama-sama ada. Begitu. Jadi orang yang mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni, itu semuanya sama-sama benar, sama-sama sah. Dan itu hukumnya sunnah. Baca itu hukumnya sunnah. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu sunnah, bahkan sunnahnya sunnah hayat. Kata-kata sunnah hayat itu seandainya kita tinggalkan, maka sholat kita sah dan kita nggak usah sujud sahwi. Karena itu sunnah hayat. Semua dikir-dikirnya sujud, dikir-dikirnya ruku, dikir-dikirnya i'tidal, dikir-dikirnya duduk antara dua sujud, itu semuanya sunnah hayat. Jadi begini, ya. Rukun sholat itu kan ada 17, ya kan ya? Rukun sholat ada 17. Satu rukun yang kita kerjakan dengan hati, itu cuma satu. Yang kita kerjakan dengan hati itu cuma satu, yaitu niat. Ada 5 yang wajib kita ucapkan dalam sholat. Yang wajib kita ucapkan dalam sholat itu ada 5. 1, takbiratul ihram, takbir yang pertama. 2, fatihah. 3, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu, itu tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat pada Nabi Muhammad setelah membaca tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama.
Itu adalah kewajiban yang wajib diucapkan dalam sholat. Selain yang 5 itu semuanya tidak ada yang wajib, semuanya sunnah. Baca surat sunnah, takbir perpindahan rukun itu hukumnya sunnah, sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah, doa terakhir ketika tasyahud akhir ada doa terakhir itu hukumnya sunnah, salam yang kedua itu hukumnya sunnah, subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil ala wa bihamdi, rabbil firli warhamni wajbun, itu semuanya sunnah semuanya. Jadi artinya tidak mengganggu pada sahnya sholat, seperti itu. Paham ya? Jadi hanya 5 yang wajib diucapkan. Selain yang 5 yang kita baca semuanya itu adalah bacaan sunnah. Antara sunnah ab'ad yang dimana ketika ditinggalkan kita sujud sahwi, atau sunnah hayat yang dimana ketika kita tinggalkan kita tidak memerlukan sujud sahwi. Intinya yang wajib cuma 5 yang harus kita baca ketika sholat, seperti itu. Terus as-saniyah asyarah yang nomor 12, at-tuma'ninatu fihi adalah tuma'nina di dalam duduk. Tuma'nina. Ats-tsalitsah asyarah adapun rukun yang nomor 13, at-tasyahhudul akhir adalah tasyahud akhir. Tasyahud itu ada 2, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Apa itu tasyahud? Tasyahud itu adalah bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat, itu namanya tasyahud. Tasyahud itu bacaan. Jadi tasyahud itu bukan duduk. Duduk itu namanya duduk untuk tasyahud. Yang tasyahud itu adalah bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tasyahud. Sholawat setelahnya itu enggak termasuk tasyahud, tapi wajib, termasuk dari rukunnya sholat. Seperti tadi saya jelaskan, termasuk dari yang 5. Takbir yang pertama, Fatihah, tasyahud akhir, dan sholawat setelah tasyahud akhir. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir, itu enggak termasuk tasyahud, tapi sholawat yang wajib kita baca. Karena itu termasuk rukunnya sholat. Yang tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasyahud. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu cukup. Tapi paling afdal, paling sempurna kita baca sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai mana sholawat Ibrahimiyah? Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Seandainya setelah fil alamin innaka Hamidum Majid orang itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salatnya sah. Kenapa? Karena doa setelah sholawat itu juga hukumnya sunnah dan sunnah hayat, seperti itu. Paham ya? Sunnah hayat. Terus ar-rabi'ah asyarah al-qu'udu fihi. Adapun yang nomor 14, rukun yang nomor 14 adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir beda, rukun yang beda, duduknya pun juga rukun yang beda. Al-khamisah asyarah adapun rukun yang nomor 15, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adalah baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir. Salawat apa? Salawat apa saja. Bahkan seandainya ada orang misalnya ya, buru-buru salatnya karena imamnya sangat cepat ketika salat tarawih contohnya, dan makmumnya itu nggak bisa ngejar imam. Jadi ketika makmum selesai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu sah. Kenapa? Karena rukun salat sudah dipenuhi, terpenuhi. Paham ya? Begitu. Terus as-sadisa asyara as-salamu. Adapun rukun yang nomor 16 itu adalah salam. Cuma rukun solat itu adalah salam yang pertama saja. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam, apa itu salam? Mengucapkan assalamualaikum. Menoleh itu hukumnya sunnah. Artinya seandainya ada orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi nggak noleh, itu hukumnya sah solatnya, tapi makruh. Seperti itu, hukumnya makruh tapi sah solatnya. Karena salamnya hukumnya wajib, menoleh itu hukumnya sunnah. Itu salam yang pertama yang rukun sholat. Seandainya ada orang ketika tasyahud akhir kemudian mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, yang kanan, kemudian diselesaikan sholatnya,
enggak dilanjut kepada yang kiri, sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena yang rukun sholat hanya salam yang pertama saja. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah begitu. Wahakala. Asabi'a asyarah at-tertibuh. Adapun rukun yang nomor 17 at-tertibu adalah tertib. Tertib itu adalah yang dikatakan tertib adalah berurutan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan sholat gimana? Nabi Muhammad ngajari sholat ini bukan dengan ucapan. Nabi Muhammad mengajarkan kita sholat bukan dengan kata-kata, enggak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarin kita sholat dengan praktek. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan pada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi sholat kita ini, sholat yang kita laksanakan sekarang ini adalah sholat yang dimana kita punya sambungan dengan Nabi Muhammad dengan melihat orang-orang sebelum kita. Jadi kita sholat ini melihat bagaimana guru kita sholat. Guru kita sholat ini bagaimana beliau itu sholatnya melihat gurunya sholat. Gurunya sholat bagaimana gurunya sholat. Gurunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sholatnya tahu dari mana? Diajari oleh malaikat Jibril. Yang mengajari Nabi Muhammad sholat siapa? Malaikat Jibril. Makanya sholat itu diwajibkan kapan? Malam Isra wal Mi'raj. Waktu malam, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Malam diwajibkan, malam Nabi Muhammad dan umatnya menerima kewajiban sholat yang 5 waktu. Subuhnya itu masih belum ada sholat. Belum ada sholat subuhnya. Jadi meskipun malamnya itu menerima kewajiban Isra wal Mi'raj, subuhnya Nabi Muhammad enggak sholat. Kenapa? Karena enggak tahu caranya. Nabi enggak tahu caranya. Sehingga waktu duhur barulah malaikat Jibril turun ngajari Nabi Muhammad sholat. Duhur. Setelah ngajari sholat duhur, naik Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Asar turun lagi ngajari Nabi Muhammad sholat asar. Setelah itu naik lagi, maghrib turun lagi. Setelah sholat maghrib naik lagi, isya turun lagi, subuh turun lagi, ngajarin Nabi Muhammad sholat. Jadi sholatnya Nabi Muhammad tersebut itu diajari oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Muhammad terdidik sholat dengan cara mengetahui sholat dengan cara melihat sholatnya Nabi Muhammad. Muridnya sahabat juga sama seperti itu. Wahakada dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kenapa? Khusyuk. Caranya khusyuk dalam sholat. Yang pertama, ya, ada cara zahir, ada cara batin. Cara zahir dalam kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, yang pertama kita berusaha khusyuk dulu dalam wudunya. Karena miftahus sholah at-tahur, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Bukan hanya kunci kalau enggak bersuci berarti sholat enggak sah. Bukan hanya di situ. Tapi kunci dari segalanya. Kalau kita pengen sholatnya, kalau kita pengen sholat kita suci, maka sucikan dulu. Kita khusyuk dulu dalam wudhu kita. Sehingga ketika wudhu kita itu kita khusyuk, maka dengan kekhusyuan kita itu mensucikan hati kita. Bagaimana cara kita khusyuk? Kita wudhu tersebut mengingat Allah. Kita wudhu ini karena perintahnya Allah. Jadi wudhu itu bukan hanya sekedar membasuh, tapi di sini ada perintah Allah. Ngapain basuh-basuh gitu? Kalau kita nggak pengen melaksanakan perintah Allah dan Nabi Muhammad. Nah itu hadir dalam hati kita. Jadi kita wudhu bukan hanya sekedar, oh ini wudhu hukumnya wajib, termasuk syaratnya. Enggak hanya gitu. Tapi ketika kita melaksanakan itu, hadirkan dalam hati kita kalau ini perintah Allah. Hadirkan dalam hati kita kalau kita ini akan menghadap Allah dengan wudhu yang ini. Sehingga kita nyampe pada sholat. Ketika kita nyampe pada sholat, maka ketika kita sholat sebelum takbiratul ihram, jangan langsung takbir. Tapi kita merenung dulu. Kita merenung dulu kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa merenung, maka dianjurkan dulu sebelum sholat kita zikir. Seperti baca subhanallah 10 kali, baca istighfar sebelum zikir, baca alhamdulillah sebelum takbir baca istighfar dulu, baca sholawat dulu, baca takbir dulu, baca alhamdulillah dulu. Kenapa? Agar ada apa?
Ada hubungan dulu dalam hati ini dengan Allah sebelum kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Dan minimal kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, kalau kita sedang sholat sendiri, kita itu sadar, menyadari apa yang kita baca. Kita sedang baca Fatihah, kita sedang baca surat, kita sedang baca takbir. Posisi ini kita sedang menghadap Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Pikiran kita itu fokus dengan bacaan kita. Dan kita hadir hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah paling minimalnya khusyuk itu gitu. Nah, kalau kita nggak sedang baca gimana? Misalnya kita jadi makmum, maka dengarkan bacaan imam. Dengarkan bacaan imam. Maka dari itu disunnahkan misalnya imam sedang baca Fatihah, makmum posisinya gimana? Jangan baca Fatihah, tapi mendengarkan bacaan imam. Setelah amin, imam jangan langsung baca surat. Setelah amin itu kasih ruang makmum baca Fatihah sendiri. Setelah ada ruang makmum baca Fatihah sendiri, barulah imam baca surat. Setelah makmum baca Fatihah, setelah imam makmum baca Fatihah, imam baca surat, makmum itu setelah Fatihahnya fokus lagi pada mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Seperti itu. Intinya kalau kita sholat tersebut kita menyadari apa yang kita baca dan kita menyadari posisi kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kadang ada orang sholat baca tapi nggak tahu apa yang dibaca, tiba-tiba ruku. Ada nggak seperti itu? Kadang kita datang ke imam, Allahu Akbar, karena banyak pikiran, ya terkadang imamnya ruku, ya kita langsung ikut ruku. Kita nggak sadar. Kadang seperti itu. Kadang kita sholat yang difikirkan hal yang lain. Kita sholat. Ada di masjid kita. Tapi pikiran kita ini pada yang lain. Nah, itu namanya nggak khusyuk. Seperti itu. Itu tata cara zahir. Ada tata cara batin yang dimana cara kita agar khusyuk. Apa? Jangan pernah mengambil sesuatu yang haram atau yang syubhat. Itu inti pertama di situ. Jadi kalau haram kita masuk ke perut atau dipakai, intinya haram lah kita kerjakan. Haram, bukan dosa, tapi sesuatu yang haram. Kalau dosa bukan makanan ya, tapi ini haram yang kita masuk atau sesuatu yang syubhat kita masuk. Itu akan sulit kita khusyuk. Makanya warok dulu. Warok itu meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang syubhat, maka akan mudah orang itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu adab batin dulu. Itu dulu yang dilaksanakan, baru adab yang zahir. Maka akan gampang insyaallah untuk khusyuk. Dalam hadisnya Nabi SAW disebutkan, kata Nabi SAW, innallaha ta'ala la yaqbalu salatal abdi illa ma hadara qalbuhu fiha. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang kecuali pada saat orang tersebut hati dan pikirannya hadir dalam salat itu. Dia salat, tapi kadang hatinya enggak hadir dalam salat. Pikirannya enggak hadir dalam salat. Yang diterima oleh Allah ketika orang itu salat adalah posisi di mana orang itu salatnya hadir. Pikiran dan hatinya hadir. Artinya ketika sholat, yang hadir ketika kita sholat itu hati dan pikiran kita. Ketika ruku saja kita ingat hadir hati kita. Nah, itu aja yang diterima, yang lain enggak. Itu. Jadi kalau 4 rakaat, 3 rakaatnya hati kita kemana-mana, yang 1 rakaat hati kita hadir, fokus, maka itu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahnya sah. Makanya hadis lain Nabi Muhammad menyebutkan, innar rajulah la yansarifu min salatihi wa la yuktabu lahu minha illa usyruha tusuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Ada orang sholat, ketika dia pergi dari sholatnya, ternyata yang dicatat dalam sholatnya cuma setengahnya saja. Yang dicatat pahala sholatnya cuma setengahnya sholat. Bahkan ada orang yang dicatat itu cuma 3/3 saja. Ada kadang orang sholat yang dicatat itu cuma 1/4 saja. Ada 1/5. Bahkan ada orang yang sholat ketika dia pulang yang dicatat dari sholatnya hanya 10%. Yang lain gak ada catatan pahalanya. Seperti itu. Ada kata Nabi SAW. Paham ya?
Ada lagi? Sujud. Nggak bisa. Ah. Hmm. Jadi begini, ya. Yang pertama sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu banyak praktiknya. Intinya kita tidak memenuhi syarat yang sempurna dalam sholat sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat seperti seharusnya. Jadi kita nggak bisa sholat seperti itu. Misalnya nggak ada air, nggak ada tanah untuk tayamum, atau ada di posisi kita ada di, ya pokoknya nggak bisa lah gitu. Jadi kita wajib sholat apa nggak? Wajib sholat itu sholatnya namanya lihurmatil wakti. Tapi sholat lihurmatil wakti itu kita harus ingat, sholat lihurmatil wakti ini wajib qadha. Ya, sholat lihurmatil wakti ini wajib qadha. Nah, seandainya praktek lihurmatil wakti yang kita laksanakan adalah karena nggak bisa sujud, nah gitu. Kita sholat lihurmatil wakti, alasannya lihurmatil wakti karena nggak bisa sujud, sehingga sholat kita itu lihurmatil wakti. Tapi kita sehat, bukan karena sakit, cuma posisi posisi itu apa itu? Posisi atau keadaan yang membuat kita nggak bisa sujud. Maka kalau cuma sekedar nggak bisa sujud, sebenarnya nggak bisa sujud, maka sujud itu gugur pada orang itu. Paham? Sujud itu gugur. Artinya nggak wajib sujud. Cuma gimana kalau nggak wajib sujud? Kalau bisa menunduk, seperti contoh ada di kendaraan, salah satu contohnya ya, ada di kendaraan, seperti sholat sunnah, ada di kendaraan, kita bersujud dengan seperti ini, menunduk. Terus kedekatannya dengan Allah itu gimana? Kita kan nggak sedang sujud. Dekatnya dengan Allah kita sama seperti sujud normal. Kenapa? Karena orang tersebut tidak sujud, artinya tidak mempraktikkan sujud seperti seharusnya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena keadaan yang tidak bisa mendukung orang itu untuk sujud. Sehingga meskipun orang itu tidak sujud, tapi hati dan pikirannya posisinya sujud. Begitu. Sehingga meskipun secara zahir bentuk luar itu enggak dinamakan sujud, tapi dalam syariat itu dikatakan sujud. Sehingga dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling dekatnya orang kepada Allah dalam keadaan dia sujud. Sujud apa? Sujud dia melaksanakan sujud, bukan berbentuk sujud, tapi melaksanakan sujud. Ada bedanya antara posisi sujud dengan orang sujud. Kalau sujud itu kepada Allah dan arahnya ke bawah. Jadi meskipun kita ke atas, tapi hati pikiran kita arahnya ke bawah. Jadi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada posisi sujud belum tentu sujud. Seandainya ada orang menunduk biasa, apakah itu dekat dengan Allah? Enggak. Kenapa? Karena meskipun bentuknya seperti itu, dia enggak sujud. Seperti itu. Nah, nggak bisa sujud ya. Jadi orang sakit ini begini, orang sakit jika nggak bisa sholat itu sholatnya normal, maka sholat duduk. Sholat duduk kalau bisa sujud sujud. Kalau nggak bisa sujud dan nggak bisa sholat duduk, maka sholatnya tidur posisi miring, seperti jenazah diletakkan di liang kubur, kepalanya di sana, kakinya di sana. Tapi kalau bisa duduk dan sujud, duduk dan sujud. Kalau nggak bisa ya tetap posisi seperti itu. Nggak bisa maka tiduran terlentang, kepalanya di timur, kepalanya ke arah di timur, kakinya di barat, menghadap kiblat dengan wajah dan telapak kaki. Nah posisi ini biasanya orang nggak bisa sujud. Gimana itu? Tetap sujudnya pakai isyarat, pakai kepala. Kalau sujud,
Rukunya pakai kepala, sujudnya pakai kepala, seperti itu. Apakah posisi dekatnya dengan Allah itu sama dengan orang yang sujud normal? Begitu kan? Jawabannya sama. Kenapa kok bisa sama? Karena orang itu tidak bersujud dengan praktek seperti ini, itu karena dia tidak bisa. Tapi ketika dia mengisyaratkan dengan kepala, maka hati dan pikiran dia itu posisinya seperti ini. Iya apa tidak? Begitu kan ya? Kita nggak bisa sujud karena sakit. Tapi ketika dia membayangkan sujud, maka hati dan pikirannya itu gini sudah. Ya kan? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak memandang wajah dan tidak memandang bentuk zahir. Innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala memandang hati kalian. Hati kalian yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'malikum, dan perilaku kalian. Seperti itu. Ini. Hmm. Ada tumak nina antara ayat ke ayat. Fatih, ya. Fatihah itu adalah salah satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Sementara membaca salah satu surat dari Al-Qur'an itu sebenarnya ketika kita membaca Quran dianjurkan santai dan tenang. Ketika santai dan tenang, caranya gimana? Dianjurkan untuk santai dalam bacaan, berhenti di tiap-tiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu cara agar kita tenang dan santai dalam membaca Al-Qur'an. Cuma adakah tumakninah dalam Fatihah? Jawabannya tidak ada. Karena tumakninah itu khusus untuk gerakan, bukan untuk bacaan. Tumakninah itu untuk gerakan, bukan untuk bacaan. Karena sukunun ba'da harokatin, diamnya tubuh setelah gerakan, itu namanya tumakninah. Sementara itu bacaan, jadi dalam bacaan tidak ada tumakninah dalam segala bacaan, tidak ada. Karena tumakninah itu gerakan tubuh, diamnya tubuh. Tidak tumakninah berarti bergeraknya tubuh. Jadi Fatihah itu tidak ada, tumakninah tidak ada dalam Fatihah itu. Begitu. Jadi meskipun tidak ada tumakninah dalam Fatihah, tapi disunnahkan bagi kita untuk berhenti sejenak setelah orang itu takbiratul ihram, diam sejenak, kemudian baca Allahu Akbar kabira. Setelah itu diam sejenak, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam bentar, diam sejenak dulu. Kemudian baca Fatihah. Fatihahnya lengkap, jangan langsung amin, tapi diam sebentar, kemudian amin. Setelah amin, jangan langsung surat, diam sebentar, kemudian surat. Surat selesai, diam sebentar, kemudian ruku. Itu. Tapi posisi diam itu namanya bukan tumakninah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib seperti itu. Karena tumakninah itu apa itu peletakannya tumakninah itu ada di dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Seperti itu. Ada yang lain? Sudah. Iya. 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 Kalau untuk mengatakan sahnya sholat itu sah tetap. Enggak khusyuk bukan berarti enggak sah, karena khusyuk itu sunnah dalam sholat, bukan wajib. Khusyuk itu sunnah dalam sholat. Tapi meskipun sunnah, dengan khusyuk itulah sholat diterima oleh Allah. Seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir enggak khusyuk, maka enggak ada masalah dalam penilaian sahnya. Tapi untuk diterimanya ya enggak ada. Seperti itu.
Dapat pahala enggak? Orang sholat dari awal sampai akhir. Enggak khusyuk sama sekali. Masa kosong pahalanya? Kalau pahala ya tetap ada. Pahala apa? Pahala melaksanakan perintah. Bukan pahala sholatnya, pahala melaksanakan. Kita sholat. Kita diberitakan sholat oleh Allah. Kita sholat. Melaksanakan perintah apa enggak? Melaksanakan. Ya pelaksanaan itulah yang kita apa itu yang kita dapat pahalanya. Kalau sholatnya itu beda. Seperti itu. Paham? Allah yang menilai. Cuma Allah Ta'ala memberikan apa ya? Bagaikan mobil ada jalannya, ada jalurnya. Jadi ada tanda-tandanya khusyuk itu. Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya khusyuk, hati dan pikiran hadir ketika sholat seperti itu. Allah Allah. Fatihah Allah ta'ala kana bil minna fi al-amal al-khalisi fakina fi din wa yu'allimu al-tajwid sunnah al-hadirin wa tata'allaq wa al-irtibat ittisal kamal al-inti wa bishina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiy al-Fatihah.